Saya ingin ingatkan saudara, 2 tahun kita melalui masa pandemi ini. Sebentar lagi ya, tepat 2 tahun nanti. Tapi saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Selama 2 tahun ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya tetap menikmati pemeliharaan Tuhan. Cukup, dengar, cukup. Sekali lagi katakan apa? Cukup. Kalau kita mau bersyukur, kita bisa memanage dengan baik kehidupan kita. Saya juga, ya jujur Bapak Ibu, awal-awal cukup kaget. Tapi saya waktu di hadirat Tuhan, Roh Kudus memberikan hikmat kepada saya. Nggak usah khawatir. Kamu nggak dapat kelimpahan seperti sebelum masa pandemi. Toh pengeluaranmu juga nggak gede kok. Betul toh Bapak Ibu? Dulu saya harus ada pengeluaran yang namanya antar jemput anak sekolah. Dulu saya harus ada pengeluaran ke sana ke sini. Sekarang yang namanya anak kepengenlah jalan-jalan, kan semuanya udah nggak bisa. Lalu apa yang saya lakukan di rumah? Saya harus bisa menjadi mall bagi anak saya. Wow, apa itu maksudnya Bu Vera? Anak saya kalau ke mall yaitu yang dicari yang pertama makanan. Ya. Jadi saya harus bisa memasak masakan yang kira-kira anak saya suka. Dan itu belajar keras saya. Dan sampai akhirnya anak saya bisa enjoy di rumah. Mama ini sama ya dengan masakannya yang di situ tuh. Itu aku biasanya beli di ini, mama bukan depot aja. Ojo saya bilang, enggak gitu, mama masak hanya buat kamu. Lalu yang kedua, apa yang anak saya lihat di luar? Yaitu kebahagiaan. Ya, senang-senang kumpul-kumpul dengan temannya. Lalu saya harus bagaimana? Saudara, ya saya harus menjadikan diri saya sebagai teman dari anak saya. Jadi ada saatnya saya dengan anak saya seperti pertemanan. Ya main kejar-kejaran biar rumah kecil saudara ya. Ya ketawa-ketawa ya cekikikan. Kadang-kadang anak saya ketawa saya bingung gitu saudara. Apa yang dia ketawain ya ikut ketawa aja saudara. Itulah yang harus kita mengerti bahwa ketika kita menghadapi masa yang sulit, kita harus minta kepada Tuhan hikmat. Amin. Sehingga meskipun kondisi sulit, kita masih bisa menghadapinya dengan baik. Saudara, kenapa orang jadi susah? Karena standarnya terus ada di sini. Kalau Tuhan ajak kita dan kita harus ada di kondisi seperti ini, belajar menyesuaikan diri, amin. Saya sekarang ngajarin anak saya belajar masak kamu. Makan di restoran, masak sendiri, lebih murah. Nah kalau kita bisa memanage hidup kita dengan baik, kita tidak sombong, kita nggak gengsi, kita juga bukan orang yang pemalas. Maka apapun kesulitan masa-masa ini, saya tetap percaya Tuhan itu gembala yang baik. Tidak mungkin kita ini tidak dikasih makan sama Tuhan, amin. Asal kita rajin. Rajin dan kita ini bukan pemalas dan bukan orang yang kepengennya di atas terus. Cukuplah bisa makan. Cukup saudara dikasih kesehatan sama Tuhan. Aduh Bu Vera, ini loh aduh saya banyak utang. Kalau memang hutang itu karena memang itu sesuatu yang saudara sangat penting, berdoa kepada Tuhan. Berdoa Bapak Ibu. Minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana supaya saudara bisa menghasilkan lebih baik lagi. Sehingga saudara bisa menutupi utang-utang tersebut. Ya kalau utang tetap harus dibayar saudara. Nah masalahnya saudara, utang dibayar. Saudara dengan bingung. Saudara gak bisa tidur, gak bisa makan. Itu uang gak akan datang. Waktu saudara tahu, saudara punya hutang. Bagaimana caranya? Minta sama Tuhan. Hikmat, kemampuan untuk saudara bisa menghasilkan rezeki. Amin. Jangan tutup lubang, ganti lubang lagi, gali lubang lagi. Saudara itu tambah bahaya. Minta hikmat dari Tuhan. Makanya saudara di hari-hari terakhir, mari jadi gereja Tuhan yang rajin, berhikmat, penuh kebijaksanaan. Amin. Saya percaya kalau kita hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, semuanya akan dicukupkan oleh Tuhan.